Bismillahirrahmanirrahim. Bersaing tanpa harus mendengki. Bersaing dan mendengki adalah dua hal yang berbeda dan berlawanan satu sama lain. Namun, keduanya seringkali berbaur sehingga persaingan berubah menjadi kebencian. Orang yang bersaing bekerja dengan pikirannya, sedangkan pendengki bekerja dengan nafsunya. Sayangnya, pikiran seringkali dikuasai oleh nafsu yang mengakibatkan persaingan menjadi tidak sehat, bahkan mengarah kepada permusuhan. Persaingan tanpa disertai kedengkian adalah suatu keniscayaan, karena keduanya memang berbeda dan dapat dipisahkan. Bersaing adalah usaha luhur seseorang untuk membuat dirinya mencapai peringkat yang lebih baik dengan menjadikan kualitas utama dan keberhasilan orang lain sebagai model tanpa mengharapkan hilangnya kualitas atau keberhasilan tersebut dari pemiliknya. Sebaliknya, dengki adalah perasaan tidak senang terhadap keutamaan dan keberhasilan orang lain dengan disertai usaha untuk melenyapkan keutamaan atau keberhasilan itu dari pemiliknya dengan menghasut, menjegal, merecoki, dan lain-lain. Ada dua macam persaingan, yaitu persaingan yang terpuji dan persaingan yang tercela. Persaingan dikatakan terpuji apabila ia ditujukan untuk meraih berbagai keberhasilan dan kebajikan. Dan tercela jika persaingan ditujukan untuk mendatangkan kerusakan atau hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan selera rendah. Agama mendorong orang untuk bersaing dalam berbuat kebaikan dan melarang mendengki dan bersaing dalam berbuat keburukan. Rashad Khalifa dalam artikelnya yang berjudul Competing in Righteousness mengatakan, "The essence of competing in righteousness is not about trying to do better than other fellow believers or about considering them as opponents in a race, but it is about a self-striving effort to achieve higher ranks and become better human beings and believers." Inti dari bersaing dalam kebaikan bukanlah tentang berusaha untuk berbuat lebih baik dari sesama mukmin lainnya atau tentang menganggap mereka sebagai lawan dalam suatu perlombaan, tetapi tentang upaya perjuangan diri untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi dan menjadi manusia dan mukmin yang lebih baik. God wants us to use all the tools and means to become closer to Him and to redeem our soul. Tuhan ingin agar kita menggunakan semua alat dan sarana untuk menjadi lebih dekat dengannya dan menebus jiwa kita. Competing with other believers is one of these tools as it enables us to observe them and wisely look up at good role models from among them, trying to follow their examples. Bersaing dengan orang-orang mukmin lainnya adalah salah satu alat ini, karena memungkinkan kita untuk mengamati mereka dan dengan bijaksana melihat model peran yang baik dari antara mereka, mencoba untuk mengikuti contoh mereka. Ego is an evil intruder which will divert this effort toward self-recognition and an urge to do better than others. Ego adalah penyusup jahat yang akan mengalihkan upaya ini ke arah pengakuan diri dan dorongan untuk berbuat lebih baik daripada orang lain. Once this is sensed, we must declare war against our ego and lean toward the divine and healthy spirit of competing in righteousness. Setelah ini dirasakan, kita harus menyatakan perang melawan ego kita dan bersandar pada ilahi dan semangat yang sehat untuk bersaing dalam berbuat kebaikan.
Dalam persaingan, tidak satu pihak pun yang kalah. Semua menjadi pemenang. Ketika kita bersaing di bidang kepandaian, kita semua akan menjadi pandai. Bersaing dalam beribadah membuat kita semua tekun beribadah. Bersaing di bidang pekerjaan membuat etos kerja menjadi lebih baik. Dan ketika bersaing dalam kemajuan, kita semua akan memperolehnya. Persaingan mencegah kita berpuas diri dan bermalas-malasan dalam melakukan kebaikan. Tetapi sebaliknya, persaingan mendorong kita untuk terus maju menunaikan tugas hidup. Mendorong kita untuk menjadi manusia yang lebih baik kualitas dan peringkatnya. Dengan bersaing, kehendak seseorang akan bangkit. Kehendak adalah kekuatan yang ada pada diri manusia. Manusia tanpa kehendak adalah manusia tanpa kekuatan. Oleh karena itu, kehendak harus selalu dibangkitkan. Kehendak akan bangkit apabila seseorang termotivasi untuk bersaing meraih kemajuan. Berkumpullah dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang ahli ibadah, dengan orang-orang sukses, dan bacalah biografi orang-orang yang berhasil. Maka kehendak kita akan bangkit. Kita akan termotivasi untuk berpikir dan bekerja keras agar dapat seperti mereka. Tetapi terkadang kehendak juga bisa bangkit karena perkataan menyakitkan atau penghinaan dari para pendengki dan orang-orang sombong yang diarahkan kepada kita. Ya, banyak hal yang dapat membuat kehendak kita menjadi bangkit. Dan yakinlah bahwa atas kehendak Allah, kita pun mampu meraih keberhasilan dan peringkat yang lebih baik. Esensi dari kehidupan adalah keyakinan dan harapan. Ketika kita berharap agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan kita yakin akan kekuasaan Allah, maka besar kemungkinan kita pun akan menjadi lebih baik. Segala sesuatu yang kita yakini dan harapkan akan terekam dan terkesankan di dalam batin bawah sadar kita untuk kemudian termanifestasi dalam kehidupan. Oleh karena itu, jika kita ingin meraih kualitas utama seperti yang dimiliki orang lain, sibukkan pikiran kita dengan berbagai harapan baik dan jangan mencampurinya dengan kedengkian. Maka batin bawah sadar kita akan menuntun kita untuk meraihnya. Mengejar ketertinggalan sebenarnya relatif mudah, tetapi ia menjadi sukar ketika kedengkian mengintervensinya. Sebab kedengkian seringkali memalingkan orang dari mengejar ketertinggalan menjadi usaha-usaha menghilangkan kualitas utama dan keberhasilan yang dimiliki orang lain. Menjegal dan merecokinya yang membuatnya semakin jauh tertinggal. Dan kedengkiannya kepada orang lain dapat menghapus pahala ketaatan yang telah dia upayakan dengan susah payah. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin halaman 37 mengatakan, wa annahu, dan dengki itu, daun, adalah penyakit, yufsidu alaika ta'ata, yang dapat merusak ketaatanmu, wa yukthiru, memperbanyak, syarroka, keburukanmu, wa ma'siyataka, dan maksiatmu, wa yamna'uka rahatan nafsi, dan mencegah ketenangan jiwamu, wa fahmal qalbi, dan kepahaman hatimu, wa nusrata 'alal a'da'i, dan pertolongan menghadapi musuh, wa dhafra bil matlubi, dan mendapatkan apa yang dicari. Fa ayyuda'in, maka penyakit manakah yakunu adwa'a minhu, yang lebih parah daripada dengki? Fa'alaika, maka kamu harus bimu'alajati nafsika, pandai merawat dirimu. Kedengkian sebenarnya adalah kekaguman yang tersembunyi. Ketika seseorang mendengki orang lain karena kualitas utama dan keberhasilannya, sebenarnya dia secara tersembunyi mengaguminya. Batin bawah sadar hanya akan melaksanakan kesan yang lebih kuat di antara keduanya.
Jika kedengkian seseorang terhadap orang lain lebih kuat daripada keinginan untuk berprestasi, maka batin bawah sadarnya akan menuntunnya untuk membenci orang tersebut, sementara keutamaan dan keberhasilan akan menjauh darinya. Kedengkian menjadi penghalang bagi kemajuan seseorang karena pendengki lebih banyak menggunakan waktunya untuk mempertentangkan antara keinginan dan pikirannya. Dia menginginkan kemajuan, tetapi pada saat yang bersamaan, dia pun membencinya. Pendengki menggunakan pikirannya secara negatif mengenai orang lain, yang membuatnya lupa bahwa keinginannya untuk maju hanya dapat direalisasikan ketika adanya keselarasan antara apa yang dia inginkan dan apa yang dipikirkannya. Lebih jauh, pendengki juga sibuk mempertentangkan antara doa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa agar memperoleh kualitas utama dengan satu tarikan nafasnya, namun pada nafas yang lainnya, dia mengutuk secara diam-diam atau keras-keras keberhasilan yang Allah berikan kepada orang lain. Dia mengutuk apa yang dia inginkan dalam doanya, yang membuat doanya terhalang. Bagaimana mungkin Allah memberinya surga, sementara dia sendiri mengharapkan orang lain masuk neraka? Wallahu a'lam bishawab.